Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yoni Septianingsih dengan NIM 501200020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Kurnia dengan NIM 501200009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 501200029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Irfana, NIM 501200018. Perkenalkan, nama saya Yulia Afriani dengan NIM 50120000646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Aini dengan NIM 501200010. Penyebaran Islam di negeri Melayu. Yang pertama yaitu teori India. Teori ini merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Nama lain dari teori India adalah teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena bertolak dari pandangannya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi dan pelakunya adalah pedagang India Muslim. Teori yang dicetuskan oleh J.W.J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snook Ugurenje, J. Pineapple, W.F. Sutherland, J.P. Mokwet, hingga Sucipto Wiryo Suprapto. Ini meyakinkan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang Barat, India, pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Soleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Ditemukannya pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 831 Masehi atau 27 September 1482 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat pada tahun 1419. 2. Teori Arab. Coromandel dan Malabar merupakan satu-satunya tempat yang menjadi asal-usul agama Islam di Nusantara. Tetapi juga agama Islam berlangsung dari Arabia. Menurut Arnold, sebagaimana dikutip Azra, bahwa para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka mendominasi perdagangan di Barat Timur sejak beberapa abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Tidak terdapat rekaman sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam. Namun kita dapat mengasumsikan bahwa mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini didukung oleh fakta yang disebut-sebut oleh sumber Cina yang menjelaskan adanya seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera pada perempat akhir abad ke-7. Beberapa pedagang Arab ini dilaporkan telah menikah dengan penduduk lokal.
sehingga mereka membentuk komunitas muslim yang merupakan campuran pendatang dari Arabia dan penduduk lokal. Anggota-anggota komunitas muslim ini juga aktif melakukan kegiatan penyebaran Islam. Teori Arabia juga dipegang oleh Crawford yang menyatakan bahwa interaksi penduduk Nusantara dengan kaum muslim yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sementara itu, Kaiser memandang Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemilikan penduduk muslim di kedua wilayah pada mazhab fiqih Syafi'i. Teori Arab ini juga dipegang oleh Nieman dan De Hollander yang sedikit melakukan revisi dengan menyatakan bahwa Islam di Nusantara bukan berasal dari Mesir, melainkan berasal dari Hadramaut. Sebagian ahli Indonesia setuju dengan teori Arab ini, yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara datang langsung dari Arabia, tidak dari India, tidak pada abad ke-12 atau ke-13, melainkan dalam abad pertama Hijriah atau abad ke-17 Masehi. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada kesamaan unsur budaya Persia, khususnya Syiah yang ada dalam unsur kebudayaan Islam Nusantara, khususnya di Indonesia dengan Persia. Husain Jayadiningrat yang menyatakan 3 alasan, yaitu: pertama, ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar dan atau Wahdah Al-Wujud Hamzah Al-Fansuri dalam mistik Islam Sufisme Indonesia adalah pengaruh Sufisme Persia dari ajaran Wahdah Al-Wujud Al-Halaj Persia. Kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab terutama untuk tanda bunyi harokat. Ketiga, tradisi peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Untuk kesamaan antara budaya tradisi masyarakat Islam Indonesia dan Persia yang melandasi lahirnya teori ini antara lain: A. Menggunakan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab terutama untuk tanda-tanda bunyi harakat. 2. Adanya perkampungan Leranatau Leren di kiri daerah Gresik. C. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, di mana Hasan dan Husain amat dijunjungi oleh orang Islam Iran. D. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik. E. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Ufi dari Iran, yakni Al-Halaj. Teori Cina. Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif lama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan Islam di negeri Melayu. Menurut H.J. de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik atau catatan tahunan Melayu, memperlihatkan adanya peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh besar seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bong Si-ho dan Raja Demak yaitu Raden Fatah atau Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina. Pandangan ini didukung oleh Slamet Muljana yang mengatakan dalam bukunya yang menyatakan bahwa sultan-sultan di kerajaan Demak adalah peranakan Cina. Demikian pula ia menjelaskan bahwa para wali songo adalah peranakan Cina. Pendapat Slamet Muljana ini didasarkan dari sebuah kronik Klenteng Sampokong. Sementara itu, Dennis Lombard menunjukkan banyaknya silang budaya Cina dalam berbagai aspek kehidupan bangsa di Asia Tenggara. Kesemua itu dapat ditemui dalam hal berupa pakaian, makanan, bahasa, seni, bangunan, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan apabila ada kata-kata yang salah dari awal hingga akhir, kami memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.